Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih di tempat yang sama. Karena suasananya hujan, jadi kita nggak bisa jalan-jalan. Biasanya di pantai. Kalau kalian dia tuh kalau nggak ke pantai, nggak afdol. Tapi karena hujan, jadi kita di rumah Abah Lutfi saja. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman secangkir kopi. Saya ada bukan beberapa ya, mungkin satu pertanyaan aja lah supaya nggak terlalu panjang. Nanti kita bahas satu pertanyaan. Di Indonesia itu tema ya. Temanya ya. Di Indonesia itu ya mungkin saya nggak sebut lokasi lah, pokoknya di Indonesia aja. Di Indonesia itu pokoknya ada istilah. Pokoknya ada deh. Pokoknya ada. Ada istilahnya itu nikah kontrak. Kawin kontrak. Kawin kontrak, ya betul. Sampai ada filmnya itu. Kawin kontrak, ada filmnya. Pernah nonton soalnya. Penggemar nih. Kawin kontrak, ya betul, kawin kontrak. Nah, sebenarnya kawin kontrak itu diperbolehkan nggak sih dalam Islam gitu? Gitu. Apa dan pokoknya seputar kawin kontrak deh gitu. Boleh nggak dalam Islam kawin kontrak gitu? Monggo Ustaz, jelaskan Ustaz. Kawin kontrak tapi kawin. Kawinnya dikontrak. Kawinnya dikontrak. 1 bulan, 2 bulan. Baik. Jadi memang sebenarnya kalau dalam bahasa fikihnya itu nikahul mut'ah gitu. Mut'ah. Nikah mut'ah. Itu kawin kontrak. Kawin kontrak. Sama. Iya sama. Oh. Jadi kawin kontrak itu itu kalau didefinisikan itu pernikahan dengan waktu yang tertentu. Dikontrak sebentar tadi kan? Atau lama. Iya, ada kontrak tadi. Iya, dikontrak. Misalnya gini, ada seorang mahasiswa misalnya. Mahasiswa. Misal ini contoh itu kan. Karena kuliah di luar negeri 4 tahun. Misalnya kuliah 4 tahun 5 tahun. Jadi dia ngontrak menikahi wanita di sana. Gitu, misalnya di luar negeri itu. Berjangka selama dengan kuliah waktu di sana. 5 tahun misalnya. Setelah 5 tahun ya dengan sendirinya putus. Perkawinan itu cerai, putus karena waktunya dikontrak. Ditentukan ila muddatin muayyah. Jadi waktunya ditentukan. Jadi perceraian itu otomatis cerai dengan waktunya habis kontrak tadi. Tidak perlu prosesi perceraian gitu ya. Otomatis cerai. Otomatis langsung. Cerai. Ya kayak misalnya gini, antum ngontrak rumah berapa? Setahun. Jadi kalau misalnya mulainya kontrak itu 1 November 2021, ya nanti 30 Oktober 30 Oktober atau 31 Oktober 2022 ya habis. Ya, otomatis habis. Itu kalau setahun. Iya. Ada juga yang kontraknya pendek, kontraknya semalam. Kontrak 2 malam, kontrak seminggu. Ya terserah namanya kontrak. Mau kontrak berapa lama setujunya. Itu definisinya. Nah, sekarang hukumnya gimana, Ustaz? Kalau menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah atau hukum Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu jumhur sepakat ya, ijma ya tentang haramnya nikah mut'ah ini. Ulama ijma ya? Ya, ijma. Nikah mut'ah itu haram. Jadi tidak diperbolehkan berarti? Iya, batal. Termasuk nikah batal. Kalau terjadi harus dibatalkan. Tidak sah. Tidak sah. Secara agama tidak sah. Nah, itu kalau terjadi nikah kontrak dan dia nggak tahu, ya dibatalkan. Segera dibatalkan. Karena dia tidak tahu, mungkin dia tertipu, anak kecil dibohongin, gitu-gitu ya. Nah, begitu tahu bahwa itu nikah kontrak harus dibatalkan. Pernikahannya nggak boleh diteruskan. Nah, nanti sebenarnya ada juga nikah-nikah lain yang sifatnya batal tadi, harus dibatalkan ya. Nanti ada beberapa bab tersendiri nanti. Babnya apa sih? Ya nikah-nikah yang batal. Pernikahan yang tidak sah. Nanti ada macam-macam, ada nikah mut'ah, ada nikah
Sigor misalnya, ada nikah muhalil, gitu. Macam-macam nanti. Ternyata banyak ya. Banyak Pernikahan yang praktek-praktek pernikahan, pernikahan yang bunyinya nikah tapi sebenarnya dia batal. batal secara agama batal. Ya. Nah, jadi kembali ke nikah mut'ah itu. Kawin kontrak. Kawin kontrak tadi. Nah, kawin kontrak ini yang banyak melakukan itu kaum Syiah. Syiah. Oh. Iya, kaum Syiah. Kaum Syiah membolehkan kawin kontrak itu sampai sekarang. Mungkin ada dalilnya, Ustaz? Ya, dalilnya dhaif. Dalilnya dhaif. Oh. Dalilnya dhaif atau pernah dengar palsu. Atau pernah dengar saya dulu nikah mut'ah itu pernah dilakukan, itu pernah disyariatkan tapi ya kemudian dihapus. Mansuh ya, apa dimansuh, namanya? Ya, dimansuh. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu pernah membolehkan awal-awal Islam itu, kemudian dimansuh. Sehingga praktek mut'ah itu enggak terjadi lagi di para sahabat juga setelah Rasulullah enggak ya. Enggak melaksanakan. Enggak melaksanakan. Nah, yang melaksanakan itu kaum Syiah itu. Sampai sekarang. Ya kalau mohon maaf ya, kalau hawa nafsu ya bisa berganti-ganti, Ustaz. Ya, sebulan pakai ini, sebulan pakai itu. Makanya kalau Anda baca itu sama dengan prostitusi loh kalau gitu. Ya. Kalau secara logika loh itu. Ya, prostitusi terselubung. Prostitusi terselubung. Jadi nikah mut'ah itu kan bedanya sebenarnya hanya dikit ya. Kalau nikah mut'ah itu memang ada semacam prosesi pernikahannya. Kalau prostitusi nggak ada. Kalau prostitusi kan asal ngandang aja. Namanya kumpul kebu. Kumpul kebu itu kan tinggal ngandang aja. Oh iya. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak ada. Kalau itu berarti kalau nikah mut'ah berarti ada walinya. Ya ada persetujuannya. Ada yang diam-diam juga ada yang pakai persetujuan wali. Oh, gitu. Makanya praktek di negara-negara Syiah itu kan ngeri sekali. Gitu. Ada yang seizin walinya, ada yang tidak. Seizin wali. Gitu. Jadi ya lebih cenderung kita mengatakan itu seperti praktek prostitusi. Prostitusi ya. Gitu. Iya sih, salah logika loh kalau saya ya. Iyalah. Apalagi kalau sebulan. Lah kalau semalam, ya. Nikah kontrak semalam. Ya boleh. Menurut mereka boleh aja saja. Bahkan dalam keyakinan Syiah itu kan orang yang melakukan kawin kontrak itu kan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sehingga yang perempuan sama laki-laki tuh? Ya sama aja. Waduh. Sama aja laki-laki dan perempuannya. Makanya itu kan daya tarik tersendiri bagi kaum Syiah. Yang akhirnya apa? Di negara-negara yang mempraktekkan kawin kontrak itu kan tingkat penyakit kelamin kan luar biasa. Iya. Gitu. Tingkat kerusakan penyakit kelamin. Ya. Gitu. Makanya kalau kita harus jaga itu keluarga kita dari itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya, beliau mengatakan hadisnya begitu, an nikahil mut'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang kawin mut'ah itu, dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram. Jadi kalau tanya apakah ada kawin kontrak atau kawin mut'ah tadi, ya ada. Yang dipraktekkan oleh kaum Syiah. Dan Syiah itu berarti bukan Ahlus Sunnah, kan? Enggak dong, beda. Namanya juga udah jelas Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para pemirsa, itu kalau ada yang terjadi ini karena mungkin tidak tahu, ada mul ilm ya, dia tak paham tentang ilmu agama, maka kalau terjadi maka harus segera dibatalkan. Karena itu melanggar syariat Islam dan pernikahannya tidak sah. Begitu. Jadi hukum kawin kontrak adalah tidak sah. Batal ya. Batal. Ya. Kawin kontrak yang ada di Indonesia. Ternyata kawin kontrak itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nikahul mut'ah. Mut'ah.
Mungkin para pemirsa sudah dengar tentang nikah mut'ah, dan itu identik dengan tadi kelompok Syiah ya. Ya, kelompok Syiah. Dan Syiah itu bukan bagian dari Ahlus Ahlus Sunnah Sunnah wal wal Jamaah. Jamaah. Ya. Teman-teman mungkin ini ilmu yang yang mungkin bahasa-bahasa yang mungkin kita bertanya-tanya ya, ada di media sosial banyak gitu kan tentang Syiah itu. Syiah itu seperti apa? Apakah Syiah itu bagian dari Ahlus Sunnah atau bukan? Dari segi nikah ini saja dia bukan termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tadi ternyata bukan hanya nikah mut'ah ya, Ustaz ya, yang nikah itu tidak sah ya, pernikahan itu tidak sah. Ternyata banyak tadi. Ya, ada macam-macamnya ya. Ada macamnya ya. Misalnya nikah muhalil. Apa itu? Muhalil itu kata-kata halal, jadi menghalalkan. Wah, nanti kalau dibahas panjang. Panjang nih, tapi secara singkatnya nanti kan ada ahlinya ya. Masya Allah. Kita Jadi, tanya ahlinya. nikah muhalil itu kan misalnya orang yang sudah talak 3 itu. Kan tidak boleh dia Nikahin kawin lagi sama istri, mantan istrinya. Mantan istrinya. Kecuali dia sudah dilewati oleh suami yang lain. Sudah dinikahi oleh yang lain. Nah, supaya halal, dia nyuruh orang untuk pura-pura menikahi mantan istrinya, terus diceraikan, terus dia dinikahin lagi. Apa itu namanya? Ya muhalil. Bahasa Arabnya muhalil. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa itu namanya ya? Apa itu? Makar. Akal-akalan. Ya, akal-akalan untuk Nikah menghalalkan. Ya. Untuk menghalalkan pernikahan. Kamu nikahi mantanku, tapi jangan diapa-apain ya. Ya. Nanti setelah itu ceraikan. Iya. Biar saya bisa menikah lagi. Oh, itu ternyata nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya nikah muhalil. Masya Allah. Tuh ya. Ada hal yang sifatnya kayak syariat diakali itu. Ya kan, Ustaz? Mungkin kalau di sama, tapi karena ada persyaratan itu tadi, niat yang terselubung itu tadi, maka tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh aja nikah yang tidak sah tadi, Ustaz. Dan nanti insya Allah ke depan kita akan bahas rinci tentang pernikahan-pernikahan yang batal itu yang tidak sah ya. Meskipun ada rukun-rukun nikahnya, tapi pernikahan itu tidak sah walaupun sudah ada rukun-rukunnya kan. Iya, ada mas kawinnya, ada walinya, ada saksinya, tapi pernikahan itu bisa batal karena tidak memenuhi tadi ya, pernikahan yang batal, yang butlan, batal ya, batil ya. Batil. Oke, gitu aja perbincangan tentang kawin kontrak. Ini sempat jadi film di Indonesia, tayang di bioskop saat kawin kontrak. Gitu. Ternyata hukumnya tidak boleh. Ya. Bagi Ahlus Sunnah itu adalah hukumnya dibatalkan, tidak sah pernikahannya orang yang melakukan kawin kontrak. Gitu. Kalau kawin lari beda lagi, Ustaz. Ya nggak bisa kawin sambil lari. Oke, jangan lupa kopi hari ini. Jangan lupa Cangkir Kopi TV. Silahkan kalau mau Cangkir Kopiku namanya ya. Kopi dari asli Ulu Belu. Petik merah lagi. Masya Allah. Warnanya tapi kuning. Dan bungkusnya kuning. Kalau kopinya mah hitam-hitam kemerahan ya. Terus ini gula aren semut. Ya, sama juga dari Ulu Belu. Asli dari pegunungan. Apa itu? Lirah ya, namanya apa sih? Pohon aren ya, dari pohon arennya. Ya, katanya lebih bagus daripada gula dari tebu. Gitu. Oke, gitu aja, Ustaz. Alhamdulillah. Kita akhiri, jangan lupa subscribe dan ngopi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.